أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada satu pertanyaan menarik yang kita bahas dan kita kaji pada kali ini, terkait dengan orang yang dia tampaknya memang jarang kelihatan sholat. Jangankan 5 waktu Jumatan saja, kayaknya jarang nongol di masjid. Puasa Ramadan, oh jelas bolong-bolong, apalagi yang sunnah. Zakat, oh nerima biasanya. Nah, yang ditanyakan, bagaimana kira-kira jika ada seseorang, mungkin ini nyata di sekitar kita. Mungkin ini juga terjadi, tapi tidak di depan kita. Dia tidak sholat atau jarang sholat, puasa bolong-bolong atau bahkan tidak puasa, dia juga tidak zakat, selalu menerima zakat. Sholatnya pun nunggu setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha kadang kesiangan bangunnya, lalu dia meninggal. Nah, yang ditanyakan adalah, wajibkah mensolatinya? Wajibkah bagi kaum muslim yang lain memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, lalu memakamkannya? Ini menarik sekali. Mudah-mudahan kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun dan dibimbing dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala agar tegak keislaman ini pada diri kita. Artinya, rukun Islam yang 5 itu benar-benar totalitas kita lakukan, sehingga tidak perlu ditanyakan apakah kita kelak kalau mati wajib untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan sebagainya. Karena apa? Karena kita jika telah tegak rukun Islam, tentunya orang tidak perlu diajak, mungkin tersentuh, terketuk, lalu tergerak melakukan fardu kifayah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan inilah yang terjadi pada kita. Amin, Allahumma amin. Nah, kembali lagi, bagaimana orangnya terlihat jarang sholat, puasa juga jarang, mungkin sesekali, tapi lebaran tetap pakai baju bagus dan sebagainya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Mas'alatun, ada satu permasalahan. Yajibu, wajib hukumnya. Tajhizu kulli muslimin mahkumin bi islamihi. Wajib hukumnya melaksanakan 4 fardu kifayah atas kematian seorang muslim yang secara hukum formal zahirnya dia adalah muslim. Wa in fahushat, meskipun teramat buruk dzunubuhu, dosa-dosana, wa kana, dan dia adalah tarikan lis sholati wa ghairiha, dia juga tidak sholat dan juga ibadah-ibadah kewajiban-kewajiban yang lainnya tidak dilakukan, tapi min ghairi juhudin, tapi itu dilakukan tanpa adanya dia itu melawan atau menolak, bahkan menafikan perintah-perintah itu. Wa yaqsamu kullu man alima bihi au qasara fi dzalika. Orang yang tahu dengan ini lalu kemudian tidak ada yang melaksanakan fardu kifayahnya, justru yang tidak melakukan fardu kifayahnya itu berdosa. Maka dia tetap berhak untuk mendapatkan servis 4 fardu kifayah. Sekali lagi, dia tetap berhak mendapatkan servis fardu kifayah dari orang-orang muslim di sekitarnya, tanpa melihat lagi apakah dia itu rajin sholat atau tidak, rajin puasa atau tidak, dan seterusnya. Mengapa? Di kitab ini dijelaskan li'anna la ilaha illallah wiqayatun lahu minal khulud finnar. Sesungguhnya la ilaha illallah yang telah terukir di dalam hatinya, namun kalimat itu tidak cukup menggetarkan jiwanya untuk beribadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu tetaplah
tertulis dan terukir abadi, dan itu yang menjaga dia untuk tidak langgeng, untuk tidak selamanya di dalam neraka. Hadza min haitsu dzahir. Ini perspektifnya adalah zahir saja. Maka kita tidak perlu bertanya, ada muslim yang meninggal dunia, sholat apa enggak? Enggak perlu. Apakah dia kemudian penting untuk kita mandikan, kita kafani, dan kita sholatkan? Yang terpenting secara zahir KTP-nya dia Islam, dan dia sesekali berpakaian Islam dan juga melakukan hal-hal yang bersifat keagamaan. Itu cukup baginya menjadi bukti bahwa dia secara zahir Islam. Nah, orang yang meninggal secara zahir Islam ini tetap berhak mendapatkan servis 4 fardu kifayah. Dan bagi kita, kalau tidak ada yang melakukan, malah berdosa. Nah, sekarang kita pilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk total menjalankan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan, dan kita semoga dijauhkan dari apa yang ditanyakan ini. Kalaulah dia masih hidup, mudah-mudahan kita bersama-sama dikuatkan untuk menuntunnya, membimbingnya, memberikan nasihatnya, beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, sehingga kita bersama-sama kelak masuk surga. Yang jelas, ungkapan indah, sholatlah sebelum disolatkan, ini manis sekali. Ayo ke masjid sebelum jenazahmu saja yang pergi ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.